Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para jemaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah masih lagi memberi kita peluang untuk meneruskan hidup kita di muka bumi ini. Maka peluang yang ada ini mari kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka kita meraih sebanyak-banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menjadi bekalan kita kelak di saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, kita sekarang ini masih lagi berada dalam suasana cengkaman COVID-19 yang belum lagi kita bebas bergerak. Rasa ketakutan, rasa kebimbangan kita masih lagi ada dalam diri kita, dan hal itu memang wajar-wajar saja. Tetapi walau bagaimanapun kita tidak boleh terus berduka, ya, terus murung, terus berfikir pikiran yang negatif. Itu hendaklah kita hindari, melainkan kita hendaklah maju terus ke depan, berfikir secara positif. Mudah-mudahan dengan usaha kita yang gigih, dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ya, Allah akan mengangkatkan COVID-19 ini insyaallah. Salah satu di antara penyakit, ya, penyakit tidak hanya COVID-19 ini, banyak penyakit-penyakit yang lain, ya. Kemudian keresahan-keresahan kita juga bukan dikarenakan keresahan disebabkan COVID-19 ini saja, banyak keresahan-keresahan yang lain, ya. Jadi untuk itu mari kita obati penyakit-penyakit keresahan ini, ya. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita tunjuk ajar bagaimana cara kita nak mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, apapun jenis penyakitnya. Apakah itu penyakit zahir atau apakah itu penyakit batin. Yang namanya penyakit itu ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Jadi secara umumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita bagaimana untuk kita nak mengobati penyakit-penyakit tersebut. Di samping kita bertemu dengan dokter, di samping kita makan obat-obat yang telah disarankan oleh dokter dan lain sebagainya, juga ada obat yang disediakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia itu obat itu? Penyakit tadi. Kata Nabi, banyakkan bersedekah. Nah, artinya apa? Sedekah itu juga adalah merupakan satu obat penyakit. Wa ima penyakit zahir, wa ima penyakit batin. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, apa kata Nabi? Hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bis-sadaqah wa a'iddu lil bala'i ad-du'a, kata Rasulullah. Yakni bentengilah hartamu dengan zakat, obati penyakitmu dengan bersedekah, dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bala. Subhanallah. Hadis riwayat siapa? At-Tabarani. Jadi jelas di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wadawu mardakum bis-sadaqah, obatkan penyakitmu dengan memperbanyakkan bersedekah. Jadi jelas bahwa sedekah adalah merupakan salah satu obat yang boleh menyembuhkan penyakit. Dan penyakit di sini Nabi tak sebut zahir batin atau batin zahir, maknanya semua penyakit insyaallah. Kemudian apa kata Nabi tadi? Wa'idu lil bala ad-du'a, persiapkan doa-doa untuk apa? Untuk menghadapi datangnya bala. Jadi bala ini, ya, salah satu di antaranya apa? Doa. Jadi ada dua di sini senjata yang kuat bagi kita untuk kita menghindari penyakit. Sama ada penyakit itu, bala itu sudah datang atau belum datang. Ada dua. Pertama, banyakkan sedekah. Jadi jangan pula dengan adanya COVID-19 ini kononnya saya tak dapat kerja, saya tak bekerja. Nanti kalau saya bersedekah, simpanan saya berkurang. Ini jangan. Kadang-kadang ada pikiran demikian, ya, padahal kita sedekah itu tidaknya banyak seperti apapun sampai bankrupt. Dan dalam mana-mana sejarah pun tak pernah orang sedekah sampai bankrupt. Malah orang yang nak bankrupt itu bersedekah, hilang bankruptnya. Jadi jangan terbalik. Kemudian, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan apa kata Nabi?
ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma ati munfiqan khalafa wa yaqul akhar Allahumma ati mumsikan talafa. Yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi Allah Subhanahu wa taala kata Nabi mengutus dua malaikat. Salah satu di antara mereka berdoa. Apa kata malaikat ini? Ya Allah, kurniakanlah si pemurah hati itu gantian atau balasan di akhirat. Manakala yang satunya lagi pula berdoa, ya Allah, kurniakan kerugian terhadap mereka yang bakhil. Jadi di sini jelas bahwa Allah telah mengutus malaikat untuk mendoakan orang-orang yang bersedekah ini. Khususnya kata Nabi, sebaik-baiknya sedekah itu di pagi hari. Ma min yamin yusbihu, yakni waktu pagi. Ada malaikat yang mendoakan kita. Jadi sekarang ini kita mohon kepada Allah, ya, kita bertawasul dengan amal saleh kita. Ya Allah, berkat sedekahku ini, ya Allah, tolong engkau angkatkan COVID-19 ini. Ya Allah, dengan sedekahku ini tolong engkau hapuskan penyakit-penyakitku ini. Ya Allah, dengan sedekahku ini berikanlah keselamatan. Artinya kita boleh bertawasul dengan amal jariah kita, amal sedekah kita. Apatah lagi tadinya pula malaikat mendoakan orang tersebut. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau malaikat yang mendoakan, sudah barang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita berdoa barangkali belum diijabah oleh Allah, tapi dengan perbuatan kita bersedekah itu, malaikat ini mendoakan kita, yang namanya doa malaikat pastinya ijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu jalan bagi kita untuk menghindari daripada penyakit ini, dan juga satu cara untuk kita mohon kepada Allah, ya, untuk supaya Allah angkatkan COVID-19 ini persada bumi ini. Memang dalam hadis Nabi yang lain, kata Nabi, sebelum kamu bersedekah, sebelum kamu berdoa kepada Allah, digalakkan lebih dulu bersedekah. Artinya sedekah itu adalah merupakan tunjang atau penunjang doa kita dikabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi lagi apa? Istanzilur rizqa bis sadaqah. Turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Jadi maknanya apa? Rasulullah mengatakan turunkanlah atau datangkanlah rezekimu dari Allah dengan apa? Dengan sedekah. Artinya dengan banyak kita bersedekah, lagi banyak diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya tadi kita sedekah, apa yang kita hajatkan kepada Allah, Allah kabulkan. Apa tadi hajat? Ingat, sehatkan atau hapuskan penyakit kita, wa imma penyakit zahir kita atau penyakit batin kita, atau apa juga penyakit tadinya. Nah, perhatian sekalian, jadi peluang inilah yang saya katakan tadi, selagi kita boleh melakukannya, kita buat. Ya, jangan kita tahan sedekah. Kurang-kurang takut bankrupt, takut berkurang simpanan. Nanti kalau kurang simpanan, mana aku nak cari lagi? Sekarang kerja susah dan sebagainya. Ini pikiran-pikiran atau sifat-sifat demikian itu buang. Kita yakin minallah wa ilallah, dari Allah kepada Allah, kepada Allah dari Allah, kita begitu. Coba kita baca sejarah di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yakni Ibnu Umar anak Umar bin Khattab yang bernama Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, apa katanya? Ketika turunnya ayat 261 surah Al-Baqarah, kata Ibnu Umar, ketika turunnya ayat 261 dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yakni di sini Allah seberapa? Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Infak, sedekah, zakat, itu semuanya sama. Lalu kata Allah, kamasali habbah, itu adalah bagaikan dia menanam satu benih, di mana satu benih yang ditanamnya tadi itu menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap tangkai pula menghasilkan 100 buahnya. Jadi kalau tadi
100 tak satu tangkai 100, sedangkan tadi Allah kata ada sab'ah 7 tangkai, sab'ah sanabila 7 tangkai. Jadi maknanya 1:700. Begitulah kelebihan orang yang berinfak bersedekah itu. Oleh karena itu tadi Nabi kata apa tadi itu? Istanzilur rizqa bisadaqah. Datangkan rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Dengan bersedekah itu tadi, ya, berimpak di jalan Allah tadi bagaikan menanam satu benih, di mana satu benih yang ditanam ini melahirkan 7 tangkai, dan setiap tangkai pula menghasilkan 100 buah. Jadi 7 kali 100 maknanya 700. Malah di ujung ayat ini Allah sebut wallahu yudha'ifu liman yasha. Malah Allah menggandakan lebih daripada itu lagi. Lebih daripada itu lagi. Maknanya Allah lah yang tahu berapa banyak digandakan oleh Allah. Wallahu wasi'un alim. Nah, perhatian sekalian, tatkala ayat yang 261 tadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Nabi berdoa kepada Allah. Subhanallah, ya. Nabi berdoa. Apa kata Nabi? Rabbi zid ummati. Ya Allah, tambahkanlah lagi untuk umatku. Daripada tadi 100 menjadi 700. Nabi berdoa lagi. Bayangkan Nabi berdoa. Rabbi zid ummati, ya Allah tambahkan lagi, ya Allah tambahkan lagi. Dengan berdoanya Nabi tadi, maka Allah Subhanahu wa taala pula menurunkan ayat yang ke-245 surah Al-Baqarah juga. Di mana ayat itu berbunyi apa? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'if lahu ad'afan katsira wallahu yaqbid wa yabsud wa ilaihi turja'un. Di sini ayat mengatakan sesiapa yang suka memberi pinjaman yang terbaik kepada Allah. Sebab orang-orang yang bersedekah ini sama artinya dia meminjamkan hartanya kepada Allah. Wa may yuqridullah, kredit. Nah, kalau bahasa kitanya kredit. Tapi kadang-kadang kita suka kredit bank, berkredit dengan Allah tak suka. Yuqridu itu kredit itu bahasa Al-Qur'an sebenarnya. Ya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Sesiapa yang suka memberi pinjaman yang terbaik kepada Allah. Nah, di sini juga sebut yang terbaik. Kenapa? Kalau kita nak bersedekah itu ialah sedekah yang paling terbaik. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, manakah sedekah yang baik? Kata Nabi, sedekah yang paling baik itulah sedekah mana-mana yang kamu sayangi. Jangan yang kamu tak guna, yang tak pakai. Hasanan yang terbaik. Ya. Lalu kata Allah apa? Maka Allah akan membayarnya berlipat kali ganda, dan Allah menyempitkan dan melapangkan, dan kepadanya lah tempat kembali. Nampak ini? Ini hasil doa Nabi tadi. Tadi tidak bukan hanya 700, tambah lagi. Di situ Pak, yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Berlipat-lipat ganda lagi. Nah, tak sampai di situ berhadirin sekalian. Malah tatkala ayat yang 245 ini turun, ya, Nabi SAW berdoa lagi, minta lagi kepada Allah. Apa kata Nabi? Rabbi zid ummati, ya Allah tambahkan lagi ya Allah. Subhanallah, tambahkan lagi ya Allah. Ini tertera dalam Al-Quran surah Az-Zumar. Apa kata Allah? Tatkala Nabi Rabbi zid ummati, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pula ayat yang ke-10 dalam surah Az-Zumar. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar pahalanya tidak dapat dihitung. Nah, jadi pahala yang kita berikan ini, ya, pahala yang kita dapati, ya, daripada hasil sedekah kita tidak sampai di situ saja, malah berganda-ganda, sehingga disebutkan oleh Allah bahawa pahala yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada umat Muhammad berkali ganda, sehingga ada yang tak terhitung, khususnya pahala sabar. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita dibaluti oleh masalah COVID, masalah pekerjaan, masalah sabar. Kemudian dalam masalah kita sabar pula, kita bersedekah.
Kita bersedekah, kita sabar, kita bersedekah. Bermakna kedua-dua poin ini kita dapati. Dalam arti kata lain, dengan kita bersedekah dalam keadaan penuh cengkaman ini, ganjaran pahalanya berlipat kali ganda, ditambah lagi dengan pahala kesabaran kita menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-dua makna ini akan dapat kita raih dalam kehidupan kita. Demikian peluang yang terbaik, ya, peluang yang terbaik yang sepatutnya kita rebut dan kita gunakan semaksimal mungkin dalam rangka meraih pahala di mana kita masih lagi diberi peluang hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada berkata tentang manusia kita ni. Apa kata Nabi? Yaqulu ibnu Adam, mali mali. Kata Nabi, manusia kita ni sering berkata dan berbangga, khususnya apa? Mengenai harta. Yaqulu ibnu Adam mali mali. Seseorang itu kata Nabi sering berkata dan berbangga, ini hartaku, ini kekayaanku, mali mali. Dia sombong, dia bangga dengan harta kekayaannya. Lalu kata Nabi, wa halaka min malika illa ma akalta fa afnaita wa ma labista fa ablaita wa ma tasaddaqta fa amdaita wa ma siwa dhalik fadhahibun wa tarakahu linnas. Rawahul Muslim. Yani kata Rasulullah, apakah keuntunganmu daripada hartamu? Apa yang kita dapati daripada harta kita? Kata Nabi, yang kamu makan enggak habis. Ma akalta fa abnaita. Apa yang kamu dapat daripada hartamu itu? Yang kamu makan habis. Wa ma labista fa ablaita. Kata Nabi, yang kamu pakai pula sehingga rusak atau lapuk. Pakai. Katalah beli kereta, lama-kelamaan bekarat habis. Nah, beli rumah pun sama juga, sampai di mana lah. Apalagi sekarang ni kita rumah beli Singapura 99 aja kan, 99 tahun habis. Ya, wa ma labista fa abalaita, yang kamu pakai habis, yang rusak atau lapuk istilahnya. Kata Nabi, wa ma tasaddaqta fa amdaita. Lain dengan hal yang kamu sedekahkan. Yang kamu sedekahkan, kata Nabi, berarti kamu telah menabung untuk akhirat. Jadi yang kita sedekahkan itulah yang sebenarnya kita bawa mati. Satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu Nabi menyembelih binatang kurban. Kemudian Nabi ketika itu tak berkesempatan untuk mengagih-agihkan daging korban itu kepada jiran-jirannya. Lalu Nabi berpesan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah, agih-agihkan daging korban kita ni. Labbaik ya Rasulullah. Baik, kata Aisyah. Aisyah pun mensedekahkan daging korban. Kemudian tak lama itu Nabi pun pulang. Nabi tanya, wahai Aisyah, mana yang kita punya daging korban kita? Kata Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah, mana ada lagi ya Rasulullah? Sebab tadi baginda suruh saya agih-agihkan, saya sudah bagi-bagikan. Yang tinggal kepada kita ya Rasulullah, inilah tulang-tulangnya nih. Rasulullah senyum, wahai Aisyah, sebenarnya yang tinggal kepada kita bukan tulangnya ini. Yang tinggal kepada kita itulah yang kita sedekahkan. Sebab pahala sedekah itu nanti akan bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam hadis Nabi menyebutkan pada hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, seseorang itu kata Nabi akan dinaungi oleh pahala-pahala sedekahnya. Oleh karena itu, kalau kita tengok hadis Nabi, ayat Quran, bahwa sedekah ini sebenarnya adalah penyelamat hidup kita dunia akhirat. Nah, penyelamat dunia akhirat. Kalau akhirat kita boleh diselamatkan oleh sedekah kita, apatah lagi di dunia ini. Nah, kita diselamatkan Allah Ta'ala dengan sedekah. Pada hadis yang lain apa kata? Fattaqun nar walau bisyaqqi tamratin. Takutlah kamu kepada neraka itu walaupun kamu bersedekah dengan sebelah kurma. Jadi di sini kita nampak powernya, ya, kekuatan, kehebatan pahala-pahala sedekah itu.
Justru karena itu para jemaah sekalian, mari kita tingkatkan amalan sedekah kita, khususnya di suasana yang mencengkam ini, ya, yang katanya habis COVID-19 ini bukan selesai masalah. Oh, nanti COVID-19 ini habislah masalah. Lah, mungkin masalahnya lebih besar lagi. Apa dia? Masalah ekonominya, masalah-masalah yang sekarang nih dunia, ya. Masalah ekonomi dunia merundung disebabkan oleh COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu kita terus bersedekah, terus bersedekah. Kalaupun tidak ada sangat barang yang nak disedekahkan itu, kata Nabi, senyum itu pun sedekah. Ya. Tapi pula jangan ada barang yang nak disedekah lalu senyum pula. Ya. Kadang-kadang orang pun harapkan duit kita juga, maukan uang kita juga, bukan maukan senyum kita. Tapi kalau boleh buat dua-dua. Sambil bersedekah, sambil senyum. Yani pahala sedekah yang kita berikan ditambah lagi dengan pahala senyum kita. Sebab kenapa Nabi kata senyum itu sedekah? Nampak-nampaknya senyum pun dah susah orang sekarang. Muka merengut, masam aja. Sebab apa? Kunun-kununnya masalah dan sebagainya. Oleh karena itu Nabi menempatkan senyum itu sedekah. Nah, oleh karena itu para hadirin sekalian, mari kita hadapi suasana yang mencengkam ini dengan penuh keimanan, dengan penuh keredaan, dan juga penuh berbuat kebaikan melalui amal-amal sedekah kita. Mudah-mudahan semuanya akan akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ima penyakit zahir, wa ima penyakit batin, dan apa juga hal-hal yang berkaitan dengan penyakit Allah akan hapuskan, Allah akan angkatkan daripada kita dan juga daripada negara kita dan juga daripada dunia ini semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa melindungi kita daripada berbagai bencana dan balak-balak lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.